Kenapa banyak orang justru mentok di tahap ini? Pernahkah Anda terbangun di pagi hari dengan perasaan cemas karena belum tahu apakah uang yang Anda miliki cukup untuk menutupi semua kebutuhan sampai gaji berikutnya? Rasa gelisah itu bukan hanya milik mereka yang hidup di atas ambang kebangkrutan. Bahkan pekerja kantoran yang tanpa stabil pun seringkali terjebak dalam lingkaran pengeluaran yang tak pernah berakhir. Pada video kali ini kita akan menelusuri secara mendalam apa arti sebenarnya financial freedom bagi orang biasa di Indonesia. Bagaimana cara menghitung jumlah uang yang benar-benar membuat Anda tidur nyenyak, dan langkah-langkah praktis yang dapat Anda terapkan mulai hari ini. Semua ini dihadirkan tanpa jargon rumit, hanya dengan contoh nyata yang dapat Anda tiru di rumah. Kita mulai dengan meninjau realitas yang dihadapi banyak orang Indonesia berusia 20 hingga 45 tahun. Di akhir video ini, kamu akan tahu langkah konkret untuk berapa uang yang cukup untuk hidup tenang. Cara hitung financial freedom versi rakyat biasa. Gaji rata-rata di kota-kota besar memang sudah cukup untuk menutupi kebutuhan dasar. Namun di balik angka itu tersembunyi biaya-biaya tak terduga seperti perawatan kesehatan, pendidikan anak, atau bahkan kenaikan tarif transportasi yang tiba-tiba. Banyak yang mengira bahwa selama gaji masuk, semua masalah keuangan sudah selesai. Padahal, kebiasaan mengandalkan gaji berikutnya sebagai sandaran utama justru menumbuhkan ketergantungan pada aliran uang yang tidak selalu pasti. Akibatnya, ketika terjadi pemotongan upah, PHK, atau kebutuhan mendadak, rasa tenang seketika menghilang dan stres finansial mulai menggerogoti kesehatan mental. Akar permasalahan ini biasanya berawal dari dua hal. Pertama, kurangnya pemahaman tentang berapa banyak uang yang sebenarnya dibutuhkan untuk mempertahankan standar hidup yang diinginkan. Kedua, tidak adanya rencana jangka panjang yang mengubah pengeluaran rutin menjadi investasi masa depan. Tanpa mengetahui angka pasti, orang cenderung menghabiskan pendapatan secara reaktif, menanggapi kebutuhan yang muncul satu persatu tanpa melihat gambaran besar. Kebiasaan ini memperparah ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, sehingga tabungan tetap minim dan dana darurat tidak pernah terbentuk. Pada titik ini, keinginan untuk mencapai kebebasan finansial terasa seperti mimpi yang jauh, padahal solusi yang dibutuhkan cukup sederhana bila dipahami dengan benar. Kerangka ini terdiri dari 3 fase utama: identifikasi kebutuhan hidup, penentuan target kebebasan finansial, dan penyusunan strategi akumulasi dana. Fase pertama menuntut Anda menuliskan semua pengeluaran bulanan secara detail, mulai dari sewa atau cicilan rumah, belanja bahan makanan, biaya transportasi, asuransi kesehatan, hingga hiburan dan kegiatan sosial. Penting untuk tidak mengabaikan pengeluaran kecil seperti kopi di warung atau langganan streaming, karena akumulasi biaya tersebut dapat menggerogoti anggaran. Setelah semua pos pengeluaran terdaftar, Anda dapat menghitung rata-rata bulanan yang menjadi patokan dasar. Fase kedua melibatkan penentuan berapa lama Anda ingin hidup tanpa harus mengandalkan gaji. Bagi kebanyakan orang Indonesia, target yang realistis adalah memiliki dana yang dapat menutupi biaya hidup selama 6 hingga 12 bulan. Angka ini memberi ruang bagi Anda untuk mengatasi gangguan pendapatan, merencanakan perubahan karir, atau sekadar menikmati masa pensiun dini tanpa rasa cemas. Namun, target ini tidak bersifat kaku. Anda dapat menyesuaikannya berdasarkan tingkat risiko yang bersedia diambil, jumlah tanggungan, dan gaya hidup yang diinginkan. Misalnya, seorang lajang yang tinggal di apartemen kecil mungkin cukup dengan dana 3 bulan. Sementara keluarga dengan 2 anak dan cicilan rumah akan membutuhkan cadangan yang lebih besar. Setelah target dana darurat atau kebebasan finansial ditetapkan, fase ketiga mengarahkan Anda pada strategi akumulasi dana. Disinilah konsep menabung dulu, investasi kemudian menjadi relevan. Sebagian besar orang cenderung menunda menabung karena menganggap investasi lebih menguntungkan, padahal tanpa modal tabungan yang cukup, investasi berisiko tinggi. Oleh karena itu, strategi yang paling aman adalah mengalokasikan persentase tetap dari pendapatan setiap bulan ke rekening tabungan khusus, kemudian setelah dana darurat tercapai, mengalihkan sebagian tambahan ke instrumen investasi yang sesuai profil risiko Anda. Dengan cara ini, Anda membangun fondasi keuangan yang kuat sebelum mengejar pertumbuhan aset. Beranjak ke langkah-langkah praktis, pertama adalah melakukan audit pengeluaran selama 1 bulan penuh. Pastikan mencatat tanggal, kategori, dan nilai uangnya. Setelah bulan berakhir, kelompokkan semua catatan ke dalam kategori utama: tempat tinggal, makanan, transportasi, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan lain-lain. Jumlahkan masing-masing kategori untuk mendapatkan rata-rata bulanan. Langkah kedua adalah menghitung kebutuhan minimum yang harus dipenuhi setiap bulan. Disinilah Anda menilai mana pengeluaran yang bersifat wajib, sewa, listrik, air, asuransi, dan mana yang dapat dipangkas, langganan premium, makan di luar. Dengan memisahkan keduanya, Anda dapat menurunkan angka kebutuhan minimum sehingga target kebebasan finansial menjadi lebih mudah dicapai.
Langkah ketiga melibatkan penentuan target dana darurat. Ambil rata-rata kebutuhan minimum yang telah dihitung, kemudian kalikan dengan jumlah bulan yang Anda inginkan sebagai cadangan. Misalnya, jika kebutuhan minimum Anda sebesar 3 juta rupiah per bulan dan Anda menargetkan cadangan selama 8 bulan, maka total dana yang diperlukan adalah 24 juta rupiah. Angka inilah yang menjadi patokan utama dalam perencanaan tabungan. Langkah keempat adalah menyusun rencana alokasi pendapatan. Tentukan persentase pendapatan yang akan langsung masuk ke rekening tabungan dana darurat, misalnya 10%, dan pastikan konsistensi setiap bulan. Jika pendapatan Anda berubah, sesuaikan persentase tersebut agar tetap berada di jalur pencapaian target. Langkah kelima, setelah dana darurat tercapai, adalah mengalihkan alokasi tambahan ke investasi. Pilih instrumen yang sesuai dengan toleransi risiko, misalnya reksadana pasar uang untuk profil konservatif, atau reksadana saham untuk profil agresif. Mulailah dengan jumlah kecil, misalnya 5% dari pendapatan, dan tingkatkan secara bertahap seiring dana darurat semakin stabil. Penting untuk memantau kinerja investasi secara periodik, misalnya setiap 3 bulan, dan melakukan rebalancing bila diperlukan. Dengan mengikuti urutan ini, Anda tidak hanya membangun keamanan finansial, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan aset yang berkelanjutan. Agar konsep ini tidak hanya menjadi teori, mari kita lihat contoh nyata seorang pekerja kantoran bernama Rudy. Rudy berusia 32 tahun, bekerja sebagai analis data dengan gaji bersih 35 juta per bulan. Ia tinggal di apartemen satu kamar dengan sewa 3 juta, menghabiskan 2 juta untuk listrik dan air, serta 5 juta untuk makan dan belanja bahan makanan. Transportasinya memakan 3 juta, asuransi kesehatan 2 juta, dan ia mengalokasikan 1 juta untuk hiburan. Selama 1 bulan, total pengeluarannya mencapai 21 juta, meninggalkan selisih 14 juta. Rudy melakukan audit pengeluaran dan menemukan bahwa ia menghabiskan 2 juta untuk layanan streaming yang jarang dipakai serta 3 juta untuk makan di luar pada akhir pekan. Dengan memangkas kedua pos tersebut, kebutuhan minimum Rudy turun menjadi 15 juta per bulan. Ia kemudian menetapkan target dana darurat 8 bulan, sehingga membutuhkan total 24 juta. Dengan menyisihkan 10% dari gajinya, yaitu 3,5 juta, Rudy berhasil mengumpulkan dana darurat dalam kurang dari 1 tahun. Setelah mencapai target, ia menambah alokasi investasi menjadi 5%, atau sekitar 1,5 juta per bulan, ke dalam reksadana saham. Dalam 2 tahun, nilai investasinya tumbuh menjadi 30 juta, memberikan rasa aman yang lebih besar dan membuka peluang untuk mengambil cuti panjang atau memulai usaha sampingan. Meskipun langkah-langkah di atas terdengar sederhana, ada beberapa risiko yang sering terlewatkan oleh banyak orang. Salah satunya adalah overoptimisme dalam memperkirakan pendapatan masa depan. Jika Anda mengandalkan kenaikan gaji yang belum pasti, dana darurat yang direncanakan bisa menjadi tidak realistis. Risiko lain adalah kurangnya disiplin dalam menahan godaan pengeluaran tidak terduga. Ketika ada penawaran diskon atau promo menarik, naluri seringkali mendorong pembelian impulsif yang merusak rencana tabungan. Solusinya adalah menyiapkan rekening godaan dengan batas maksimal yang sangat kecil, sehingga keinginan membeli dapat terkontrol. Terakhir, investasi yang dipilih tidak sesuai dengan profil risiko dapat menimbulkan kerugian yang menggerogoti dana darurat. Selalu lakukan riset, pertimbangkan diversifikasi, dan jangan menaruh semua uang di satu instrumen. Untuk memastikan bahwa upaya Anda berjalan sesuai harapan, penting memiliki cara mengukur keberhasilan. Salah satu metrik utama adalah persentase pendapatan yang berhasil dialokasikan ke tabungan dana darurat setiap bulan. Jika angka ini konsisten di atas 10%, Anda berada di jalur yang tepat. Selain itu, periksa rasio dana darurat terhadap kebutuhan minimum. Ketika rasio mencapai 1 atau lebih, berarti target telah tercapai. Evaluasi juga kinerja investasi dengan membandingkan pertumbuhan nilai investasi terhadap benchmark yang relevan, misalnya indeks pasar saham. Jika hasilnya berada di atas rata-rata pasar, strategi investasi Anda dapat dianggap efektif. Lakukan review secara berkala, misalnya setiap 6 bulan, untuk menyesuaikan alokasi bila terjadi perubahan pendapatan atau kebutuhan hidup. Setelah semua langkah dijalankan, apa yang harus Anda lakukan selanjutnya? Pertama, pertahankan kebiasaan mencatat pengeluaran secara rutin. Kebiasaan ini bukan hanya membantu mengontrol anggaran, tetapi juga memberi wawasan tentang pola belanja yang dapat dioptimalkan. Kedua, tingkatkan pengetahuan finansial Anda melalui bacaan atau kursus singkat tentang investasi, asuransi, dan perencanaan pensiun. Pengetahuan yang mendalam akan memperkuat keputusan Anda di masa depan. Ketiga, bagikan pengalaman Anda kepada orang terdekat. Diskusi terbuka mengenai keuangan keluarga dapat menciptakan dukungan moral dan mempercepat pencapaian tujuan bersama.
Terakhir, tetap fleksibel. Jika terjadi perubahan signifikan, seperti kelahiran anak atau perubahan pekerjaan, revisi kembali target dana darurat dan alokasi investasi Anda. Fleksibilitas akan memastikan rencana tetap relevan dan tidak menjadi beban. Sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak uang yang sebenarnya Anda butuhkan untuk merasa tenang setiap hari? Jawabannya bukanlah angka yang sama untuk semua orang, melainkan hasil perhitungan yang mencerminkan gaya hidup, tanggung jawab, dan ambisi pribadi Anda. Dengan mengikuti kerangka, hitung-hitung tenang, mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan target, dan mengeksekusi strategi tabungan serta investasi, Anda tidak hanya menyiapkan dana darurat, tetapi juga membuka pintu menuju kebebasan finansial yang sesungguhnya. Saya mengajak Anda untuk mulai menulis catatan pengeluaran hari ini, menghitung kebutuhan minimum, dan menentukan target dana darurat yang realistis. Langkah kecil ini akan menjadi fondasi kuat bagi masa depan yang lebih aman dan bebas stres. Jika video ini membantu Anda memahami cara menghitung uang yang cukup untuk hidup tenang, beri komentar di bawah tentang tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam mengelola keuangan, atau bagikan strategi yang sudah Anda coba. Saya akan membaca setiap komentar dan menanggapi pertanyaan yang paling sering muncul di video berikutnya. Jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan konten praktis seputar keuangan pribadi. Terima kasih telah menonton. Semoga perjalanan menuju kebebasan finansial Anda berjalan lancar dan penuh keyakinan. Selamat menabung, selamat berinvestasi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.